Teman-teman penonton setiap podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran, balik lagi bersama saya Edo. Dan hari ini saya ditemenin sama dua abang mbak keren nih, jaksa yang masih fresh, yang baru sampai mendarat hadir di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Ada Bang Andi, halo Bang. Say hi dulu ke kamera. Ada Mbak Queen, say hi Mbak. Oke, sebelum hari ini kita akan membahas mengenai serunya pendidikan jaksa. Pas banget nih narasumbernya, ada dua jaksa keren-keren yang masih fresh banget habis pendidikan dan langsung mendarat mulus di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Sebelum kita mulai lebih dalam tanya-tanya tentang pendidikan jaksa, kita akan kenalan dulu. Selamat siang Bang Andi, Mbak Queen. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dari ruangan untuk menuju ruangan podcast ini, podcast bareng saya. Mungkin bisa perkenalan dulu abang mbak, namanya, terus masuk kejaksaan dari kapan, sebelumnya di satuan kerja apa, dan sekarang penempatannya di bidang apa dari. Oke, pertama saya Muhammad Andi Purnomo. Sebelumnya satuan saya itu di Kejaksaan Negeri Sumeneb di Pulau Garam atau Pulau Madura, Jawa Timur. CPNS saya selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 4 bulan lah, itu di sana. Saya setahun itu selama CPNS ada di Pitsus, kemudian sekitar 4 bulan sebelum dipanggil PPPJ itu saya di SK-kan sprintkan ke Bidung. Kemudian setelah itu PPJ bulan September kemarin, dan saya baru lapor Oktober ini, saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Pesawaran, tepatnya di bagian bidang pidana khusus. Aslinya dari mana Pak? Kalau asli saya dari Bekasi, Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi. Dari Bekasi ke Madura dan dari Bekasi ke Pesawaran kurang lebih waktunya sama lah ya. Lebih dekat malah ya. Lebih dekat, cuman ini mesti nyebrang laut aja ya. Oke. Buat teman-teman, tadi PPPJ itu ada pendidikan jaksa, pelatihan, pembentukan dan pendidikan jaksa buat teman-teman yang belum tahu nih istilah-istilah yang akan digunakan. Oke, lanjut Mbak Queen. Oke, perkenalkan, nama saya Queen Sugiarto. Saya sebelumnya dari Kejaksaan Negeri Pandeglang. Di sana saya sempat di bidang pidana umum dan di bidang pidana khusus. Kemudian saya ikut PPJ kemarin, PPJ Angkatan 79 bareng bersama dengan Mas Andi ini. Kebetulan kami beda kelas ya Mas Andi ya. Saya kelas 5, Mas Andi kelas 7. Tapi kenal? Ya kalau di bahasa kenal, pasti kenal. Kenal nama atau kenal muka aja? Kenal nama kalau saya. Oh. Kemudian kemarin pelantikan tanggal 21 September saya buka SK, saya dapat di Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan saya di sini di bidang intelijen bareng sama Edo di Intel. Mejanya sebelahan. Iya. Aslinya? Aslinya saya dari Lampung. Pulang kampung ya berarti ya. Tapi berdua berarti emang kenal atau baru kenal di sini? Jadi pas ketemu kemarin di sini tuh kenalan dulu. Hai, saya Andi gitu. Saya Queen, atau emang udah kenal di? Kalau saya ya, itu kan namanya satu angkatan ya, 4 bulan. Nah saya sama sekali nggak tahu kan, masih tahu, cuman lebih kenal khususnya itu ya pas penempatan ternyata ada nama saya di PPJ, ini barang lagi. Mbak Queen juga? Iya, sama juga Pak. Oh, tapi udah saling mengenal lah ya. Tahu lah ya. Walaupun mungkin belum pernah ngobrol. Ya. Berapa ratus orang sih Bang pesertanya? Kemarin sih angkatan kita ada 320 orang ya. 320 orang. Tapi di awal-awal tuh ada 2 orang yang sakit, jadi dipulangin. Jadi ada 318. Itu dibagi 8 kelas. Iya. Berarti satu kelas 40 ya. Oke, lumayan banyak juga ya berarti. Nah, mau nanya nih, kan abang-abang ini angkatan CPNS tahun 2021 ya? Ya. 621 nih teman-teman, calon jaksa angkatan 621. Nah, abang-abang ini kan termasuk di gelombang awal-awal yang dapat panggilan untuk PPPJ ya? Ya. Itu pas dapat panggilan gimana tuh rasanya? Boleh nggak diceritain nih ke kita gitu? Gimana sih? Maksudnya kan panggilan itu ya kan kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil. Ya. Jadi begitu pas ngeliat, ada nih pengumuman panggilan PPPJ tahun 2022 gelombang 1. Terus nge-search namanya kan banyak tuh, apa dikontrolvan atau biar tegang di pirit-pirit dulu atau gimana? Kalau saya sih ya terus terang dapat infonya itu sekitar jam 11 malam. Jadi
itu lagi ngopi sama kawan saya waktu itu. Kebetulan kalau nggak salah besoknya kan hari Jumat, ya. Hari Kamis subuh. Kamis kamu malam atau malam Jumat itu. Terus saya lagi ngopi-ngopi terus ada notif dari grup Laksar kan sebelumnya tentang panggilan UTB. Kalau saya terus terang sih nggak ngaruh nama saya di situ karena apa ya? Karena udah tahu bakal ada di situ. Enggak, karena masih pengen main lah di sini di Satya Lama. Masih pengen explore segala macam. Terus kaget ada nama saya. Terus gimana tuh perasaannya? Bingung karena gimana ya hari ini ya kalau misalnya kita minggu ya kita harus Minggu harus sudah dibalikan. Jadi bingung. Sedangkan kalau dari Satya Madura ya itu transportasi untuk balik ke Jakarta itu dari Jabodetabek itu agak sulit, jadi nggak setiap saat ada, jadi ya dipikir panik ya pasti panik sih mas. Panik senang tapi? Hah? Panik senang? Enggak, kalau saya terus terang panik bingung, senangnya belakangan. Karena yang pertama saya pikir gimana saya harus nyampe Bekasi dulu. Itu hari paling telat hari Sabtu, itu saya bingung. Saya posisi waktu itu Kamis malam ya? Kamis malam, jadi ya nggak lama beres-beres barang seadanya, terus telepon ke Bidung, karena waktu saya lagi di Bidung minta izin, ya akhirnya besok sorenya sore saya alhamdulillah bisa pulang. Itu barang-barang langsung dirapi-rapiin kan? Enggak, karena kan jadi bertahap gitu, jadi kita panggilan itu untuk tes kesehatan dulu. Oh nanti balik lagi ke sana ya, menunggu hasilnya ya? Iya, jadi kan ya nggak pasti langsung lulus, enggak. Jadi alhamdulillah waktu saya, ternyata tes kesehatannya lulus. Jadi nggak langsung tes kesehatan langsung kita pindah gitu ya, enggak. Kalau nggak tuh, aku nggak lagi di pantai Pandeglang mungkin ada di Anyar atau gimana? Enggak sih, itu kebetulan kayaknya saya lagi tidur. Bangun tidur tuh kaget ngecek handphone. Jumat pagi nih berarti? Iya, Kamis malam tuh. Jam 2 malam saya kebangun, saya ngeliat handphone, banyak banget di notif teman-teman pada ngucapin selamat. Apa pikir saya mau tahu. Ternyata ketika saya buka, oh ada pengumuman dari DPJ, ada nih nama saya. Karena saya dari Kejati Banten itu calon jaksa cuma 12 orang. Dan yang kepanggil kemarin tuh ada 3 orang. Jadi kan kayak euforianya kayak selamat ya ketiga ini dapat panggil kayak gitu, semoga sukses. Kemudian Jumatnya ya pamit sama orang kantor minta doa izin karena Senin harus sudah tes kesehatan, Minggu harus masuk di CGR. Oh, jadi nggak balik lagi ke Lampung, langsung dari Pandeglang langsung ke Jakarta ya? Oh, terus tes kesehatan itu apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi buat teman-teman calon jaksa juga yang sedang mendengarkan mungkin bisa bersiap, gitu. Podcaster juga mungkin bisa bersiap. Apa sih kira-kira tes kesehatannya dan apakah seperti pada waktu CPNS persis atau apa gitu? Jadi di Badika tuh ketika proses tes kesehatannya itu ngapain aja? Sama sih kayak tes kesehatan CPNS kita nggak ada bedanya, cuman nggak ada tes mata warna kita kemarin itu. Karena sudah dianggap sudah tes di CPNS ya. Berarti itu tes urin, darah, tinggi, berat, mata. Mata pun enggak sih. Oh, mata yang lihat itu dari jauh tuh enggak ya? Ronsen tapi ya. Ronsen, terus apa tuh yang ditempel-tempel itu ya? Itu udah. Ada ya? EKG atau apa yang namanya? Oh, EKG ada. Terus ambeia, ya. Tapi jadi kurang lebih sama. Jadi berarti pesannya mungkin buat teman-teman ada jaga berat badan. Kalau pesan saya ya, kalau berat badan, teman-teman tadi saya sebelum PPJ saya nggak segini berat badannya. Nah ini nggak minum loh. Kalau over, maksudnya beberapa kilo sih masih oke, cuman kalau udah terlalu banyak, nah itu yang perlu jadi perhatian ya, karena kadang-kadang itu kalau berat banyak suka berpengaruh apakah dia ada diabetesnya atau tekanan darah tinggi. Nah sebenarnya kalau berat badan sih nggak terlalu. Yang lain-lainnya itu kayak dia takutnya ada diabetes kan, terus tekanan darah tinggi, penyakit dalam, seperti itu yang dikhawatirkan. Jadi ya mungkin ini ya jaga-jaga kesehatan gitu kan, kolesterol, darah tinggi, gula, terus apa lagi ya yang kita tuh asam urat, enggak ya? Tes darah semua. Kolesterol, darah tinggi, yang berbau darah ya, dia berat badan dijaga lah gitu ya, dijaga. Yang pasti ini sih sebenarnya untuk teman-teman semua itu jangan terlalu sering begadang atau tidur malam sih. Itu yang biasanya sih ngaruh ke tekanan darah biasanya. Tinggi.
metabolismenya juga Iya. makin lancar. Kan kita yang dari CPNS itu ya kerjanya malam Lembur. dia lembur segala macam. Ya perlu lah dijaga kiranya itu apa namanya pola istirahatnya. Dijaga pola makan dan pola istirahat. Gitu. Terus ada tes kejiwaan. MPPI ada sih. Iya ada. Itu yang masih yang tes kejiwaan yang apa aja? Yang gambar-gambar masih ada kan? MPPI-nya aja. Yang ada 300. Oh, 300 yang ngecek konsistensi itu Iya. ya. Apakah pernah melihat hantu yang itu ya? Iya. Apakah pernah menggunakan narkoba yang kayak gitu kan ya? Iya. Berarti kalau yang udah gambar-gambar itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Koran udah nggak ada ya? Itu teman-teman. Jadi ya kalau itu sih berarti ya teman-teman konsisten ya. Jadi jangan sampai udah lolos CPNS tokonya ada gangguan kejiwaan. Itu sebenarnya cuma tes itu aja ya. Iya. Dan bagaimana caranya kesehatan tubuh itu dijaga setidak-tidaknya sama seperti ketika proses seleksi CPNS. Iya. Lalu jedanya dari tes kesehatan sampai ke pengumuman itu berapa lama? Kalau kami ya, karena itu kan Potong lebaran ya, katanya potong bulan puasa, jadi kurang lebih seminggu lah tes kesehatan. Depan itu udah mulai puasa, jadi kurang lebih ke jeda 1 bulan lah ya. Pokoknya kita pengumuman itu 2 minggu setelah lebaran kalau nggak salah. Iya. 2 minggu setelah lebaran. Pokoknya masih di Satker itu saya ingat banget loh. Baru seminggu dari Lampung pulang ke Pandeglang kan, seminggu kerja. Iya, seminggu balik lagi karena aku siap-siap mau beresin barang-barang ke PPJ. Udah dapat panggilan tuh ya barang-barang di kosan semua di check out lah ya, Iya. beresin buat Tergantung sih, jadi ada sih teman-teman saya yang ya udahlah maksudnya barang-barang di kos gitu. Karena kalau misalnya surat kita BPJ itu kita dapat apa namanya surat untuk segera kembali ke satker masing-masing. Nah itu baru lah itu harusnya saat kita pindahan untuk apa namanya realisasi dana pindahan itu ya kan. Yang mau sekitar itu. Itu Biaya baru pindah, biaya pindah. biaya pindah. itu gimana pas? Kalau pas melihat pengumuman, wah oke, lolos tes kesehatan bisa dapat DPD, gimana perasaan? Di mana dan bagaimana? Kalau saya lagi di satker yang jelas Siang berarti. pagi. Pagi. Cerah banget tuh pagi pasti ya. Subuh nggak sih kayaknya? Ya, pokoknya Pokoknya pagi banget itu. Pokoknya pagi kalau saya itu sekitar jam 7 pagi lah, jam 8 pagi itu baru dapat info itu. Itu hari Kamis kalau nggak salah. Iya, Mas. Kamis ya. Hari Kamis, sedangkan hari Selasanya itu udah harus mulai diklat. Nah itu juga serba buru-buru lagi kita. Cuman untungnya kan kalau saya udah apa namanya udah mulai packing dari jauh. Percaya diri ya. Nah, mulai. Udah percaya diri berarti. Iya, packing aja dulu kan nggak tahu kan. Cuman belum dibawa pulang kan. Karena kebetulan kemarin itu yang tes kesehatan tuh kan yang ikut PPJ 320 tuh, yang dapat panggilan 360 ya. Iya. Jadi 40 orang aja yang nggak lolos itu. Jadi kan kayak ya udahlah Bismillah. Chance-nya udah Iya. besar lah ya. Lebih susah dipanggilnya dibanding tes kesehatannya. Maksudnya perbandingan chance-nya gitu. Oke, seru. Terus pas begitu nyampe ke Bajik Latihan, ya gimana? Boleh dong ceritain ke teman-teman, subscribers atau penonton podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Pendidikan jaksa tuh mungkin kan kalau yang dibayarin orang tuh apakah belajar terus, apakah fisik itu kan perlu seragam, aparat penegak hukum. Gimana sih sebenarnya pendidikan jaksa? Kebetulan sih PPJ Angkatan 79 ini ke PPJ offline pertama ya di masa Setelah pandemi. COVID ya, Iya. setelah masa pandemi Setelah offline. 77 dan 78 kan online semua. Kami ini 79 pertama kali untuk offline di Badiklat di Ragunan ini. Apalagi setelah kalau nggak salah angkatan 82 itu TAK-nya tuh online ya, Nah, benar. dan laksarnya Online. Jadi untuk angkatan 621 ini pertama kali lah merasakan diklat yang offline ketemu tatap muka sama teman-teman satu angkatannya. Tapi saya dari Banten di Badiklat sih, sama Laksana Banten, Lampung sama Bangka kalau nggak salah. Tapi ya sedikit lah ya Iya. dibanding dengan misalkan angkatan sebelum COVID Sebelumnya. atau mungkin angkatan saya dan nanti ke depannya gitu. Terus gimana tuh? Seru sih pertama kali ngumpul ya. Pertama kali ngumpul tuh
register kamar. Habis itu kami disuruh biasa tes urin sama tes. Oh iya juga kan sekarang dia boleh itu. Tes ada tes apa namanya itu juga sih? Swab juga. Habis itu udah masukin barang gladi. Karena kan kami datang sehari sebelum pembukaan dong. Jadi sampai sore kita gladian. Dipilih, ditunjuk siswa-siswa mana yang untuk mewakilin baca trikrama atau yang mewakilin untuk contoh pangkat siswa dari pangkat TU jadi pangkat siswa. Iya. Gladi kami sama pembagian kelas dulu tuh. Nah di situ tuh baru tuh kami kebentuk kelompok kelas-kelas kan, satu kelas kan 40 orang dan kami nggak pernah ketemu sama sekali kan, cuma ada beberapa aja yang kenal. Jadi di situ deh serunya mulai awal kumpul-kumpul kenalan dari mana, saat mana gitu. Cinlok Nggak usah ditanya pasti ya ada aja. banyak ya pasti ya. 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan dengan 1 minggu kadang boleh keluar kadang enggak. 3 minggu awal sih kamu nggak boleh IB dari IB. 3 minggu awal nggak boleh, cuma selanjutnya biasanya itu 2 minggu sekali. IB itu izin berlibur. Izin ber. Jadi ada izin apa namanya, izin berlibur kan ya, sama izin siar kalau nggak salah. Oke, jadi ada izin berlibur di Indonesia. Terus boleh nggak sih ceritain pengalaman uniknya selama mengikuti pendidikan jaksa? Ya kalau ditanya pengalaman unik ya, PPJ itu sendiri kalau menurut saya itu udah unik sih. Jadi kalau kata pelatih itu dari TNI, Marinir itu mereka bilang PPJ itu untuk dikenang bukan untuk diulang. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Iya, jadi kita bisa main hal-hal yang kayak di sini. Cuman kita nggak mau ngulangin lagi, karena yang pasti berat itu jelas. Tadi kan Bang Idul nanya, apakah suruh belajar terus, apakah fisik terus? Dia dua-duanya. Gitu. Jadi gimana itu kita cara ngatur waktu, pagi-pagi udah harus bangun baris, pulang makan, nanti baris lagi masuk ke kelas. Bukan apel dulu habis itu baru ke kelas itu semuanya. Coba abang nggak bisa nggak menggambarkan gitu ya? Ya mungkin pasti 4 bulan di situ nggak bisa dirangkum dalam sekali podcast, tapi buat teman-teman gitu yang penasaran gimana sih serunya pendidikan jaksa gitu, dan mungkin tantangannya, sedihnya juga bisa sih diceritakan gitu, dari mungkin keseharian yang bisa merangkum proses PPJ 4 bulan ini, dari mulai bangunnya tadi, apelnya, terus makanannya, terus hukumannya, belajarnya, fisiknya, latihan baris berbarisnya, drama untuk izin berlibur tadi, terus ujiannya, terus apalagi ada presentasi yang KKP itu ya? Iya. KKP itu apa? Kertas kerja perorangan. Kertas kerja perorangan itu, lalu juga pengumuman, pengumuman software nanti. Itu dulu deh, gimana? Saling ini ya, coba saya ngomong. Keseharian sih biasa ya, normal. Mungkin jam 5 asal subuh kan bangun, sholat, mandi, terus jam 6.15, 6.20 tuh udah di bawah. Untuk baris siap-siap untuk masuk ruang makan. Kita punya waktu makan itu biasanya sampai dari 6.30 sampai 6.40 atau 6.50, kemudian apel. Makanan dingin ya pasti. Ya harus makan bersyukur, kalau kata Maria udah sesuai standar. Oh iya, tapi udah bisa banget kok sebenarnya. Makanan di klub itu kan 4 sehat 5 sempurna banget kan sebenarnya. Ini kita kayak gini tuh karena khususnya saya ya, itu karena stres aja sih maksud itu. Jadi kayak pelampiasan stres itu ya makan. Dan kadang-kadang kalau makanan mau menunya itu aja kan ada rasa jenuh ya, jadi jajan lah, terus pesan makan lah dari luar. Terus apel atau 7 sampai 7.30, terus 7.45 tuh mulai kelas tuh biasanya. Tergantung kelas, terkadang sampai jam 4 sore, ada yang jam 5, ada yang setengah 6, tergantung WI segala macam. Apa aja yang dibalik? Semuanya. Itu yang apa namanya untuk teman-teman sajak ya, yang dulu tes SKB CAT itu, nah itu semua tentang itu semua pokoknya, dan itu didalami lagi. Berarti teknis-teknis kewenangan jaksa ya, kalau ya, dari Tidung berarti Administrasi. dia administrasi, terus gimana penuntutan kalau di Tidung berarti kalau di Tisus dari lead sampai eksekusi, lalu Sampai juga upaya ada hukum pun upaya dipelajari. hukum, terus datun semuanya tuh kewenangan Belajar cara bikin perdata, LO, gugatan perdata, kewenangan perdata semuanya pilot dan teman-temannya itu semuanya ya, Iya. pembubaran PT. Kurang lebih
kuliah kita S1 dirangkum 4 bulan gitu deh. Tapi dan Ditambah kewenangan kejaksaan gitu gimana? lebih ke teknis sih. Teknis ya. Jadi kayak gimana kita tuh sebagai seorang aparatur sipil negara itu dulu yang ilmu di S1 itu kita praktekkan langsung gitu. Ilmu kita diaplikasikan ke dalam pekerjaan kita. Iya betul. Jadi kayak KUHP Ini nanti ada tulisannya teman-teman ya. Kalau kayak di podcast keren gitu kan, ilmu kita diaplikasikan ke pekerjaan kita. Kan nanti bikin tuh. Nanti teman-teman editor keren tuh kayaknya tuh. Ya kan quote hari ini. Oke. Terus ada latihan fisik juga ya, baris berbaris. Iya sih. Cuman ya itu setiap hari Selasa sampai Jumat jangan lupa senam. Wah, seru banget sih senam. Yang pasti lagu senam itu bukan lagu Lampung Berjaya ya. Karena kalau di sini kan lagi ngetren kan lagu senam Lampung Berjaya. Oh gitu, enggak. Lagu semuanya sih yang terakhir itu. Oke. Nih, waktu sudah mulai menipis, coba kita masuk ke hal yang paling seru. Penempatan. Waktu itu momennya gimana kan, berarti mungkin abang lo bisa ceritain dari mulai proses KKP-nya. Kan itu mepet ya dari KKP ke penempatan ya, beda berapa hari gitu masih? Enggak sih, kalau dari ujian KKP gak jauh. Karena kan setelah selesai KKP, kami ada ceramah pimpinan. Oh ini yang rankingnya yang dipepetin ya? Jangan juga ya. Pengumuman peringkat sih kita nggak di. Kalau pengumuman peringkat itu waktu pas setelah ceramah pimpinan. Cuman kalau dari setelah ujian KKP itu ke apa namanya Pelantikan tuh ada ada minggu dulu ya. Jeda 2 minggu tuh ngapain aja? Itu Ceramah pimpinan. Dari Oh pimpinannya banyak semuanya ceramah? jam Paraja. Oh Paraja satu gitu. KMA, KMK, terus BNN, terus ada juga dari Ombudsman, terus apa namanya perwakilan dari kepolisian. Polri ya. Terus pas baca SK, pas pelantikan Nah, itu ini pelantikan baru keluar SK atau gimana sih? Pelantikan, jadi itu rencananya kamu pelantikan pagi tuh. Nah, Tapi ternyata JL ada jadwal dadakan dipanggil presiden itu. Pokoknya jadwal. Nah, intinya kan jadi dadakan. pelantikan gitu tuh jadinya berubah jadi Siang. siang. Jadi jam 2 siang ya mulai. Ini jam 1 Jam- gitu udah harus stay. Yang dari pagi jadinya dimundurin sampai jam Nah, 1. Jadi bayangin. kan keluarga yang dari jauh-jauh tuh. Bayangin itu kita sarapan pagi itu, tadi udah pakai PDU. Ya udah pakai Udah makan pagi, terus masuk ke apa namanya aula itu udah siap. Oh di aula ya, di lapangan ya? Di aula kok. Udah siap baris, tapi dia nggak jadi. Nah, itu dia. Jadi kayak akhirnya kita balik lagi ke kamar lagi sih kayak gitu. Dan kalau ditanya gimana kesel waktu itu pas buka SK, itu udah dalam kondisi capek sih Pak. Jadi begitu upacara pelantikan selesai baru dikasih amplop itu. Iya, Dipanggil satu per kelas. Terus pas buka tuh ada berapa kan? Wah, Jadi bukan tanya ada loh yang itu. sih. Jadi ada yang nangis, ada yang Ketawa. teriak-teriak. Oh gitulah pelukan sama teman segala macam. Jadi nangis tuh ada yang nangis sedih, nangis bahagia. Iya pasti dong. Ya, kalau nangis sedih sih. Kalau yang seneng pasti ya teriak dia. Loncat-loncat. Momen yang ini ya, mantap banget buat bisa mana ya? Kalau saya pribadi sih bukan itu. Kalau saya ya, kayak saya lebih ke pas pembelajaran itu. Maksud saya proses semua Proses semua iya, proses. mulai dari gimana kenalan sampai buka SK bareng-bareng gitu ya. Itu momen Iya, proses banget. kadang ada juga yang SK-nya itu nggak mau dilihat sama temen. Iya. Bukannya tuh malam atau apaan gitu. Atau dia balik dulu ke kamar mau dibuka SK-nya ada tuh. Takut biasanya. Takut atau minta dilihatin temennya. Kalau itu nggak ada yang rela. Nggak ada yang rela ya. Untuk dilihatin temennya. Karena jujur nungguin SK PPJ itu deg-degan nggak sih daripada SK penempatan CPNS awal. Kalau saya sih gitu sih, lebih deg-degan nungguin pengumuman SK PPJ ini gimana daripada CPNS awal. Iya. Karena mungkin sebelumnya di CPNS sudah ngerasain enak dan nggak enaknya gitu kan. Jadi tahu oh ini buka SK ini sangat-sangat Ya, sangat-sangat iya. ini tuh ya, menegangkan gitu kan. Kalau dulu CPNS kan bayangan bagus aja gitu kan. Karena dulu kalau saya terus terang ya waktu pas masih CPNS itu kan mikirnya kayak di mana aja masih muda kan gitu kan ya, apa namanya bisa berpetualang kemana aja gitu. Ternyata ya begitu waktu pas PPJ kan ketemu teman-teman yang apa namanya rumahnya di Jawa, pindah di Papua, di kepulauan itu Iya. kadang dulu ya pas
kasihan aja gitu, terus cerita-cerita tentang gimana orang tuanya sakit segala macam. Itu sih jadi kalau saya tuh pertimbangan bisa nggak begitu jauh dari rumah gitu. Alhamdulillah puji Tuhan ya, nggak jauh lah ya. Alhamdulillah. Kayak masih bisa. Masih bisa. Apalagi mbak di Bangkok masih bisa. Wah, jalan kaki ini berarti ya. Aduh. Terakhir menurut gue, apa ya, saran-saran lah gitu, penyemangat untuk calon-calon jaksa nih yang masih menunggu BPJ, mungkin dari angkatan mbak, angkatan abang, atau angkatan saya, kata-kata motivasinya. Apa ya, mungkin ya udah angkatan kita kan enak ya sekarang ini, untuk panggil BPJ cuma tes kesehatan aja dibanding senior kita yang dulu kan. Jadi ya udah sabar aja, banyak doa, tinggal tunggu aja pengumuman, nanti pengumuman panggilan, tes kesehatan, terus ya udah pasti saatnya kita kepanggil, nggak mungkin enggak. Dan lakukan tugas sebaik-baiknya. Iya, Karena jangan berharap lebih kalau tugas yang sudah dipunyakan, yang sudah diimban sekarang aja masih belum maksimal. Iya, Gitu. benar. Itu jadi quotes lagi ya teman-teman. Jangan berharap lebih kalau tugas yang diimban sekarang saja belum maksimal. Oke. Tapi yang lebih penting tuh, makanya selama di PPJ itu ya jangan lupain vitamin. Vitamin. Itu penting. Kesehatan memang satu ya. Karena kalau kita udah nggak fit, mau ngapa-ngapain aja pasti udah nggak maksimal. Betul. Karena PPJ ini juga kehadiran 95% ya, Iya. wajib mengikuti kegiatan 95%. Oke, itu jadi teman-teman calon jaksa yang sedang menunggu BPJ, sabar aja, laksanakan tugas baik-baiknya. Nanti jadi teman-teman sudah siap ketika dipanggil dan udah dapat motivasi dan kiat-kiat juga dari abang mbak di podcast ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri nanti menunggu panggilan BPJ. Dan juga mungkin buat teman-teman yang masih kuliah atau baru lulus kuliah mau jadi jaksa gitu, nanti kan setelah melewati proses CPNS akan melewati proses pendidikan jaksa yang ditinggalkan sama abang mbak. Keren ini di hadapan saya hari ini. Kan terima kasih ya Bang Andi, Mbak Queen, terima kasih banget sudah mau hadir ke ruangan podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran dengan berjalan kaki karena memang ruangannya dekat. Nah, sukses terus buat Abang Mbak di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Semoga ya bisa bertugas dengan baik, nyaman di Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan berkat untuk Kejaksaan Negeri Pesawaran dapat 2 jaksa keren dari PPPJ 799. Teman-teman, sekian podcast hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya dan pantau terus media sosial Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dadah.